Selamat pagi kawan-kawan. Happy. Bagus happy. Ada kawan baru hari ini? Satu aja. Cuman satu. Tadi sesi sebelumnya nggak ada malahan. Kau namanya siapa? Sorry? Robi. Kau Robi. Yang kenalin sini siapa? Oh ini. Maminya? Betul. Oh, ada keluhan apa kau Robi? Nggak ada sehat. Kok mau kesini? Belum check up sih, nggak tahu. Coba aja ya. Tiap hari pinggang sakit. Sakit pinggang. Sakit pinggang. Oh, ada yang nggak ngaku. Apalagi ayo ngaku. Pinggang Suka bersihin, kalau hawa dingin dia bersihin. Oh, alergi. Nah, itu ada. Apalagi? Itu aja. Itu aja. Oke. Kita update dulu ya kemarin. Nah, kita akhirnya tembus 500 loh. Kemarin sudah mencapai 505 orang. Sekarang mau 600 ya. Kemarin itu dari jam 1 sampai jam setengah 5 sepi. Nggak ngantri. Jadi kalau teman-teman punya waktu luang bisa pilih jam, boleh pilih jam segitu. Tutup jam berapa? Jam 8 malam. Terakhir setengah 8. Ya. Karena nggak ada istirahatnya sih ya dia. Nggak ada istirahat, full service kita. Ya. Kemarin malam justru agak ramai. Mulai jam 6 itu udah ramai sekali, full terus. Malah lebih sesinya. Setengah 9 lewat kita baru tutup. Nggak muat soalnya yang sesi malam itu. Jadi kalau ada yang datang malam nggak mau ramai, datang aja agak sorean ya. Jam 3, jam 4 apalagi tuh. Waduh, kosong tuh jam 4 tuh. Enak. Parkir juga enak. Hah? Parkir juga enak. Betul, parkir pun enak, nggak rebutan, nggak sikut-sikutan ngambil tiketnya. Ya. Ya, terserah lah, diatur sendiri ya. Saya info-info aja nih, yang kosong-kosong itu jam berapa, oke? Ada yang mau update hari ini kondisinya gimana? Ada? Ini udah lama nih ngomong-ngomong nggak ada testimoni nih. Ya. Kondisi apa maksudnya? Hah? Kondisi apa maksudnya? Testimoni. Testimoni teman-teman yang sudah membaik. Oh, biasa kita ada update ya. Ada nggak nih yang mau update kondisinya nih yang sudah membaik? Nggak divideoin. Cuma ditanya aja. Ya, apakah ada yang sudah membaik? Ada yang belum sampai 7 hari terapi? 7 hari Bapak berapa kali? 2 kali atau 3 kali? 2 kali, 3 kali. Jaja berapa kali? 3 kali. Sudah ada perubahan atau belum? Saya kedua kayaknya. Enggak, belum ada ya. Koko belum ada? Bapaknya? Belum ada rasa apa-apa? Belum sih. Enggak ada tambah enggak enak gitu. Malah tambah sakit, ada Tidak. reaksi enggak ada ya? Ya. Sekarang sih sakit yang datang. Oh, Koko sakitnya apa? Ya ini saya dada saya sini. Kemarin saya punya anjing gede dan jatuh. Oh, jatuh. Bentul doang. Oh, Bentul doang. bukan penyumbatan. Bukan. Penyembuhan sih udah pasang ring. Oh, udah pasang ring. Udah. Oke. Ada lagi yang mau Sama update? tenggorokan alergi. Alergi. Apa alergi apa seafood? Lagi minyak goreng. Minyak, waduh, menderita sekali kalau di Indonesia ini. Siapa? Rokok. Rokok, waduh. Tapi tetap bisa. Tetap bisa. Ternyata dicari sendiri Susah sama banget. dia. Tapi saya kontrol terus ke paru-paru. Tiap 6 bulan saya MRI yang ke paru-paru. Ya udahlah, tanggung, makan aja gorengannya. Sekalian. Oke.
Ada lagi yang mau update? Apakah sudah membaik? Sedikit juga nggak apa-apa. Gimana? Belum, masih bunyi. Tinnitusnya, tinnitus memang agak susah ya. Itu orang sudah bilang tinnitus itu nggak ada obatnya. Saya sendiri ada tinnitus. Saya udah berapa bulan Tinnitus berapa, Dok? Tinnitus kupingnya berdengung. Oh. Ini kalau ditutup gini, Iya. ada bunyinya nih. Oh, iya. Itu karena apa? Nggak tahu penyebabnya, nggak tahu obatnya. Abaikan Kalau nggak saja. mengganggu biarin aja. Abaikan saja. Abaikan saja. Dokter yang menyuruh. Iya. Tapi anak saya. Karena memang nggak bisa diapa-apain. Tapi anak saya kan di Dengan Jepang. house music Itu ada. berdengung gara-gara kurang tidur. Udah disuruh Ya, segala nggak macam tahu. tes. Kita Nggak nggak bisa. tahu. Mungkin. Kurang tidur jadi berdengung. Sejauh ini nggak tahu penyebabnya pastinya apa. Mitosnya mah banyak, keseringan pakai headphone lah, kurang tidur lah, makanan lah, apalah. Yang kata dokter sebenarnya hipertensi dari hipertensi. Iya, emang kurang tidur. Makanya. Jangan tidur. Dari hipertensi. Saya nggak hipertensi. Saya darah rendah. Jadi dokternya yang benar ya. Bukan nggak benar. Hah? Itu parah-parah. Iya, makan obat tidur. Ada? Tidak ada update? Yang penting jujur Al-Fatihah aja lah. Iya, yang ini yang paling benar. Sudah diapa Oke, ya udah. Kemarin ada yang bolos? Ada yang nggak ikut sesi kemarin? Nggak ada. Semuanya ikut. Wih, rajin ya. Jadi sesi kita hari ini ya, ini masih ada sedikit hubungannya dengan sesi kita yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang kolesterol. Nah, salah satu yang bisa terjadi kalau kita kolesterol adalah sakit Iya benar. jeng 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 ya. Kolesterol bisa memicu hipertensi. Betul atau salah? Salah. Hah? Main kena salah. Oh iya. Pertanyaannya kan beda. Ya, kalau yang ini betul. 100% betul ya. Kolesterol kalau sudah menumpuk bisa menyebabkan hipertensi. Kenapa bisa menyebabkan hipertensi? Ada yang tahu? Atau minyak. Hah? Atau banyak minyak. Perbanyakannya iya, salah satu penyebabnya. Darahnya itu. kental. Karena ada kayak inilah. Apa namanya? Penyumbatan. Iya, ada penyumbatan kan. Ini misalkan saluran pembuluh darah kita nih ya. Ini nanti. Saluran pembuluh darah kita ya. Set. Oke. Kemarin ingat kan kolesterol kan? Gara-gara apa? Iya, makanan yang berlebihan. Iya, minyak, makanan berlemak, lemak kimia ya. Rokok ya. Alkohol. Alkohol kalau terlalu banyak. Gula-gulaan terlalu Iya. banyak ya. Kalau samcan banyak tuh bisa. Samcan juga bisa, tapi sayangnya dia enak ya. Sama yang gagal lupa. Merem aja makannya merem. Sambil banyak doa. Bangkuk teh, bangkuk teh. Lupa kan. Ya, jadi kan kita makan makanan tersebut bisa terjadi penumpukan kolesterol ya. Penumpukan ini, penumpukan. Oke, besok kita ulangin lagi, numpuk lagi ya. Oke, numpuk. Oke. Nah, besok diulangi lagi. Wah, makin numpuk lagi ya. Makin numpuk lagi. Numpuk terus sampai akhirnya dia Menyumbat. menyempit nih. Ada sumbatan. Makanya ke jantung. Betul.
ibaratnya kayak selang air ya. Kalau kita pakai selang air, ini keluarnya kan set gitu ya. Tapi kalau kita pencet sedikit, keluarnya makin jauh nggak? Makin kencang nggak? Makin kencang. Kenapa? Karena ada sumbatannya. Kalau ada sumbatan, airnya makin sedikit, keluarnya makin kencang. Sama pembuluh darah kita juga begitu. Kalau ini dipencet istilahnya, ada sumbatannya ya. Ini saluran darahnya, aliran darahnya akan semakin cepat. Bikin hipertensi. Ya, makanya bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kita terapi di sini kan, ini kita lepas perlahan-lahan nih, kita geterin, bergetar ya. Ini sedikit-sedikit lepas nih, dikit-dikit. Hari pertama mungkin baru segini lepas nih ya, habis. Iya, mendingan lepas. Iya lah. Dari tamu. Ya, sedikit-sedikit dia lepas hari pertama. Hari ke-7 mungkin udah sampai sini nih. Nah, ya. Hari ke-7, sumbatannya udah segini. Hari ke-20, wah udah mulai segini nih ya. Gitu. Nanti hari ke-40, wah udah hampir habis gitu. Ini nggak bisa langsung seterapi, satu bongkah gini copot ya, nggak bisa. Kalau seperti itu pun berbahaya. Dia kalau bongkahannya copot besar, ya bisa menyumbat dia, malah berbahaya. Gitu. Makanya dia terapi di sini itu pelan-pelan, setiap hari rutin, supaya dia sedikit demi sedikit copot. Gitu. Ya, dikit-dikit dia copotnya. Harus sabar, tetapi aman. Ya, aman dia. Oke. Oke, nah di sini ada nggak yang tidak pernah ditensi? Sudah lama sekali nggak pernah ditensi. Ada? Iya. Nggak ada ya. Nah, kita kalau sudah usia apalagi 50 ke atas, minimal sekali lah, 1 bulan sekali kita harus tensi, ya. Ya. Harus kita jaga-jaga, harus dilihat-lihat. Kita nggak pernah tahu intensi kita mulai naik atau tidak. Gitu, oke? Nah, hari ini saya mau bahas tentang fakta-fakta dan mitos-mitos seputar hipertensi, sama seperti kemarin. Oke? Mitos yang nomor 1, ya. Betulkah makanan-makanan tertentu bisa meningkatkan hipertensi? Betul atau tidak? Betul, iya betul sekali. Tapi ada yang tahu nggak contohnya apa? Garam. Nah, ini yang paling betul sih Koko. Ya. Makanan yang tinggi akan garam. Kalau kita makan Indomie, nggak pakai bumbu, nggak naik itu. Kenapa bumbunya bisa bikin naik? Ada garamnya. Karena garamnya tinggi. Gitu. Teman-teman harus hati-hati ya. Ini pemilik industri-industri makanan besar ini, mereka itu setiap hari itu mereka meeting membahas tentang bagaimana caranya mengelabui konsumen. Ya, kita kan sekarang sudah sadar, orang sekarang sudah sadar nih, ada YouTube, ada apa segala internet segala macam, informasi sangat mudah diakses kan. Kita sekarang tahu bahwa gula itu jahat, benar nggak? Gula itu jahat. Pemilik industri makanan, kalau mereka peduli, mereka pasti akan mencari cara. Gimana caranya saya mengelabui konsumen supaya tetap ada gulanya, tapi saya tidak perlu menulis ada gulanya. Maka digantilah tulisan gula oleh mereka. Mereka akan ganti menjadi tulisan fruktosa, glukosa, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak paham, ya kenapa dipencet, dipegang.
Kontak. Jadi putus ya? Putus. Enggak diapa. Koko maaf, saya mau lewat. Ya silakan. Dia mau periksa saya. Jangan Pak, boleh kalau nggak itu powernya dipencet dulu kan, mana ya? Itu yang botol. Pencet lagi. Oke, makasih sudah. Sudah. Lupa ya. Kan ini nggak duduk. Oh gitu. Iya dong. Lupa dia. Kalau ke dia, biar satu mesin. Iya, sama ya. Dilempel. Nggak duduk. Iya. Oke. Oke. Oh kasih sini. Ya, lanjut. Baru kerja. Oh, ini mati juga. Ada yang mati Itu juga. sisa berapa? 14. Oke. Kita lanjut. Ya. Yang pertama, makanan-makanan yang banyak mengandung garam. Nah, garam ini kadang-kadang dipalsukan, bukan dipalsukan, diganti namanya sama para pemilik industri makanan ini. Ada yang tahu nama penggantinya apa? Apa untuk garam dolphin? Itu merek ya. Ini gantinya kalau Garam juga. Jadi biasanya garam ini diganti dengan tulisan natrium Oh iya benar. di dalam kemasan itu, ya. Jadi hati-hati kalau bedanya kita apa? Bedanya. Hah? Beda. Sama, hanya beda nama aja. Istilah Oh istilah. kimia. Iya. Kimia istilah kimia. Itu kayak apa susunan kimianya beda Iya. dikit lah gitu. Tapi efeknya sama, sama-sama membuat asin gitu, ya. Nah, ini harus hati-hati. Banyak sekali sebenarnya hal-hal sehari-hari yang kita pakai, kita tidak tahu ternyata natriumnya sangat tinggi. Contohnya apa yo? Frozen. Hah? Makanan frozen. Makanan frozen. Tinggi. Yang paling banyak adalah di bumbu-bumbu dapur. Seperti kecap manis. Kecap manis tinggi. Banyak apa? Hah? Banyak itu garamnya. Garam, aduh ini kayak kurang Garamnya. minum di sini kok. Kan Garamnya. kita lagi bahas garamnya. Biar manis juga garamnya tinggi. Betul, kecap manis walaupun namanya kecap manis, natriumnya tinggi. Oh. 1 sendok itu Enak, ya? bisa berapa ratus miligram natrium ya? Saya lupa. Google sendiri ya. 1 Iya. sendok makan itu. Jadi jangan makan kecap ya. Jadi Bukan jangan dimakan, Makin banyak. jangan terlalu banyak. Jangan sering-sering masak nasi Ya goreng. manis itu manis pura-pura. Semur, masak semur. Gulanya banyak, garamnya juga banyak. Iya manis pura-pura. Bukan pura-pura. Memang gulanya juga banyak. Soalnya gula kan pakai gula dong. Kok dia pakai garam? Kadang kita makan, kita nggak Oh sadar. manis ya loh. Itu manis pura-pura. Ya, kita kadang nggak sadar ya. Kita makan sate, makan kecap, kita makan kerupuk pakai kecap. Nah, tiba-tiba, waduh, saya kena hipertensi nih. Padahal saya jarang makan asin-asin loh. Dari kecap. Ya. Tapi mau Saus tiram, nah, kecap manis, terus apa lagi ya? Kecap Inggris, nah, gitu-gitulah pokoknya ya. meditasi bagus. Kecap Iya. Ya apalagi kecap asin. Itu udah tahu asin. Gitu. Oke. Jadi ini perlu waspada. Saya dulu Jangan terlalu banyak konsumsinya. buat Kita kayak makan Indomie ya, itu bukannya nggak boleh dimakan ya boleh. Tapi itu kan kandungan natriumnya tinggi sekali. Satu bungkus yang kecil aja sudah bisa 400 sampai 700. Saya selesaikan dulu Koko ya. 13 menit, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Saya Berapa? selesaikan dulu. oh. Oke. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah betul hipertensi ini karena keturunan?
Betul atau salah? Betul. Ada betul ada enggak. Bisa betul, bisa salah ya. Ini masih sebenarnya masih diteliti. Betul sih. Ini masih diteliti ya. Menurut ilmu kedokteran ini masih diteliti karena jumlahnya itu sebenarnya tidak banyak. Ya, orang yang terkena hipertensi karena Kalau keturunan. menurut Alfa gimana? Kalau menurut saya Alphatera ya sama. Biasanya lebih ke karena pola hidup kita. Kita susah tidur. Nah, susah tidur Saya pun susah tidur. ya, kalau kita susah tidur bisa memicu hipertensi juga gitu. Stres itu kadang. Kurang olahraga ya itu Kurang juga capek. bisa memicu juga gitu. Iya benar, kurang capek. Jadi kita terapi Alphatera kan tidur kita lebih enak ya. Benar. Kita lebih gampang tidur, deep sleep. Nah, makanya kenapa bisa pelan-pelan menurunkan kadar darah tinggi kita gitu. Kalau duduk di Alphatera. Ya. Jadi keturunan ini masih gamblang ya. Bisa iya, bisa enggak, tapi kebanyakan 90% karena pola hidup kita ya. Oke, yang ketiga, kalau kita stres betul nggak bisa meningkatkan hipertensi? Bisa. Betul juga ya. Jadi kita tidak hanya menjaga pola hidup kita, tapi menjaga hati dan pikiran kita juga ya. Iya. Nah, kenapa stres bisa meningkatkan hipertensi? Karena pada saat kita stres, kita melepaskan hormon Oh, yang namanya hormon kortisol atau hormon stres. Kekuatan. Iya, Hah? Kortisol itu kan untuk kekuatan. Itu namanya hormon stres. Kalau untuk kekuatan itu hormon adrenalin. Ya. Saya kortisol saya. Kalau kortisolnya banyak berarti Iya. otaknya stres. Gitu. Tambah depresi. Saya sakit kurang katanya kurang kortisol. Kurang iya. Sebenarnya kortisol ada perlunya juga. Tapi kalau dia keluar terus, stres berarti hipertensinya bisa naik. Gitu. Kalau terlalu senang, Hah? terlalu senang nggak efeknya gimana? Terlalu senang, rahangnya capek pegel ketawa. Lama-lama nggak bisa kunci. Yang penting stres dulu, biar stres. Ya. Nggak bisa dikunci. Terus orang-orang yang suka ini adrenalin junkie, tau adrenalin junkie. Nggak tahu apa itu. Orang-orang yang seneng olahraga ekstrim itu loh. Ah Ya. Ya, hobi itu. Parasailing lah, terjun payung lah. Nah, pada saat kita merasa takut, ya itu kan adrenalin kita naik tuh. Wah, kalau adrenalinnya terus naik, kita jadi ketagihan. Ya, pada saat kita adrenalin naik, itu jantung kita berdetak lebih kencang tuh, sehingga tensinya juga bisa naik. Gitu. Yang ketiga, ini yang punya tiroid. Ya, punya tiroid ya, hipertiroid itu bisa juga tensinya naik gitu. Oke? Oke. Apalagi? Oh, ada makanan-makanan juga yang bisa membantu untuk menurunkan tensi kita ya. Seperti seledri. Nah, seledri direbus, digigit-gigit aja kalau doyan. Saya sih nggak doyan. Tapi istri saya bisa tuh makan seledri cuma dicelup bentar, set, digigit-gigit aja. Enak gitu. Saya sih nggak doyan. Wangi kok. Ya. Oke. Nah, kenapa hipertensi berbahaya, kawan-kawan? Ya, pertama pasti bisa menimbulkan sakit jantung. Seperti yang tadi kan, sumbatan di dalam pembuluh darah kita, wah kenceng nih aliran darahnya. Lama-lama dia bisa pecah. Kalau sudah pecah, terjadi pendarahan di dalam. Kalau di jantung ya sudah. Kalau masih sempat mungkin berhasil ya. Kalau nggak sempat ya game over. Iya lah, baik-baik udah. Oke. Nah, stroke juga sama. Kalau stroke-nya nggak pecah sih mungkin masih bisa diselamatkan.
Tapi kalau sudah sampai pecah, kemungkinan hidupnya kurang dari 5%. Ya, Kalau udah berbahaya. pecah. Kalau pecah. Apanya? Aduh, apa dia lagi? Ini nggak boleh ngerokok lagi nih kayaknya. Udah nggak boleh ngerokok ini. Ini loh, Iya ya. ya. Yang ketiga, nah hipertensi juga bisa menyebabkan sakit ginjal. Ya, hati-hati. Jadi yang punya hipertensi juga mungkin boleh tuh sekali-sekali dicek fungsi ginjalnya bagaimana. Apalagi yang suka rutin minum obatnya, ya obat hipertensi. Oh. Ya, gitu. Harus rutin nih cek ginjalnya juga, ya. Terus kalau tekanannya terlalu tinggi, dia bisa menekan sampai ke mata kita juga, Retina. sehingga menyebabkan kerusakan retinopati, retinanya, ya. Terus bisa menyebabkan sakit-sakit juga nih. Aduh, kakinya sakit, badannya sakit, segala macam. Itu karena pembuluh darah tepinya kenceng. Gitu. Oke? Nah, ini juga bisa menyebabkan gangguan syaraf dan gangguan cerebral atau otak. Gitu. Jadi banyak sekali side effect-nya dari hipertensi. Ya. Nah, ini ada kategori-kategori hipertensi nih. Ini secara umum ya. Tapi kita perlu melihat usia juga kan. Ya, usia juga berpengaruh. Kalau sudah 60 ke atas, 140 mah normal ya. Tapi kalau masih usia 30-an, 140 itu ya tinggi gitu. Jadi tergantung usianya masing-masing juga. Oke? Tapi kalau udah 160 mau usia berapa ya udah tinggi nih. Ya. 160 sudah hati-hati. 180 waduh. Kemarin ada yang sampai 200 tetap nggak mau minum obat loh. Wah, bahaya sekali tuh. Bisa pecah anytime loh itu. Ya. Lalu kalau kita punya hipertensi, kita minum obat, kita terapi di sini kan sudah membaik. Kita tetap harus konsultasi sama dokter ya. Jangan obatnya kita kurangin sendiri, jangan kita stop sendiri. Berbahaya, sangat berbahaya Ini ya. membantu kita gitu ya. Ini bisa membantu pelan-pelan, Ya. tapi kalau tubuh kita langsung stop obat kan takutnya kayak kaget lah Ya, apalagi. benar tuh benar. Ya, jadi Nggak boleh. harus tanya sama dokter. Biasanya nih dokter akan kurangi nih. Kita sudah terapi ini kan. Wah, ini kamu udah bagus ya. Ya udah turun. Kita cek ya 2 bulan gimana ya. Kalau 2 bulan masih tetap bagus, biasanya obatnya dipotong setengah tuh sama dia ya. Kurangin setengah. Nanti sudah bagus lagi dicek lagi. Oke, cek lagi nih sebulan nih. Sebulan wah masih bagus. Dipotong lagi setengah. Selesai Gitu. urusan. Sampai tinggal Sembuh. 1/4 biasanya. Sembuh langsung aja. Kalau 1/4, 3-4 bulan sudah tetap normal, dicoba di stop dulu. Di stop 1-2 bulan dia lihat normal, udah nggak usah minum. Tapi ini tetap kita jalani setiap hari gitu. Oh iya, Maupun udah sembuh. betul sekali. Jam berapa? Tinggal 2 menit, oke. Ya. Nah, hipertensi kebanyakan itu tidak ada gejala apa-apa, ya. Kecuali penyumbatannya sudah di atas 60%. Kalau sudah mulai 60%, 70% ini baru mulai ada tanda. Kalau masih 50% penyumbatan, biasanya orang nggak rasa apa-apa. Minor sekali ya. Kalau udah 70% tuh udah mulai pegel-pegel lah ya. Kenceng rasanya, kalau di jantung udah mulai sesek, napasnya udah mulai berkurang. Nah gitu. Ini sudah mulai berbahaya. Nah, kita terapi di sini pelan-pelan ini loh yang kita copotin loh. Ya. Nggak langsung semua copot. Pelan-pelan dia. Ya. Mungkin dari seperti ini nanti 3 bulan dia baru segini. Ya, 4 bulan dia segini. Nah, 5 bulan dia kosong. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kita susah untuk gaya hidup sehat, kita tidak bisa rutin olahraga karena masalah waktu ya.
Makanan juga kita sulit untuk jaga. Apa namanya? Sama kayak saya tuh. Tidur kita masih susah. Semuanya saya sama kayak saya. Sebaiknya kita duduk di Al-Fatihah. Berat saya dulu. Mau hitung dulu nih. Ini matiin. Iya kayak jangan sih mau kayak kreditnya itu bukan mau kredit. Kok udah tahu promonya belum? Nunggu mau ya. Oh, nanti saya kasih jelasin dikit. Tambah kredit. Bang saya kayaknya udah mau tahu. Sekarang ini kan kita ada. Nggak bang Sudah saya selesai ya, sendiri. boleh. Bang. Jadi ini yang coba kita. Udah mati semua ya, Pak? Udah. Terima kasih. Sekarang kan kita ada kumpulin orang nih. Sekarang kemarin udah 15 orang. Kalau 10 orang dia ada diskon 30%. Dari Enggak naik kamu segitu. Nah, kalau sudah kalau udah apa ini ada diskon. Kalau udah 30 orang yang mau beli itu bisa diskonnya sampai 50% ekonomi. 50% kalau udah berapa? 30 orang. Hari kemarin udah 15 orang. 70-an. 25 dong. Kok bisa sampai 2000? Oh enggak 25. Gue ya, pakai gue ya. Ya. Jadi ya sekitar segitu. Kok cari teman berapa orang tapi bukan kayak gitu. Membaik. Iya. Nggak bisa membantu sendiri kok. Mertua saya juga bisa pakai. Ini budgetnya tinggi. Aku mau daftar dulu nggak? Ah boleh? Ya. Harganya budget tinggi. Ini kreditnya sistemnya gimana? Hah? Bang saya mau kredit dulu. Belum tahu sistemnya. Nanti kita bicara. Ini kita kumpulin orang Tapi bisa kan? Nanti kita kumpulin orang yang minta. Tumben ke pasar. Hah? Tumben ke pasar. Saya tahu saya oh benar ya ini tahu lupa saya lupa ya dia ambil malam saya Oh ada. Buat KTP. KTP untuk apa? Kita buat daftarin ke kantor orang-orang yang minat itu kalau udah 30 kita ajuin diskon. Fotokopi bentar ya. Ya KTP sekarang bahaya loh. Iya. Minta dua ya nih, kopi satu itu. Minum dulu di depan. Nah, kemana Budi? Dulu mau minum susah lagi nyarinya. Ayo. Tenang aja. Menjelak. Gelap nggak ada bang? Gelap. Nah, dia lagi keluar.